Kamu mungkin tidak pernah menyadarinya, tapi ada suara kecil di dalam kepalamu yang selalu berbicara. Terkadang ia berbisik dengan lembut, terkadang berteriak dengan keras. Suara ini menyampaikan pesan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa dunia ini tidak adil, dan bahkan bahwa segala hal yang kamu lakukan akan berakhir buruk. Rasanya suara itu hampir tak henti-hentinya, mengulangi ketakutan, kecemasan, dan rasa putus asa yang terus menyertaimu, menghalangi pandanganmu tentang dunia. Pernahkah kamu bertanya-tanya, dari mana suara itu berasal? Apakah suara itu milikmu, atau hanya sebuah ilusi yang terbentuk dari pengalaman hidupmu, lingkungan sekitarmu, dan ketidakseimbangan dalam otak manusia? Marcus Aurelius, seorang filsuf besar dan juga kaisar Romawi yang terkenal dengan ajaran stoikismenya, pernah berkata, "Hidup kita adalah apa yang kita pikirkan." Artinya, jika pikiran kita terus dipenuhi dengan hal-hal negatif, hidup kita pun akan terasa penuh dengan kepahitan dan keputusasaan. Namun, jika kita dapat menguasai pikiran kita, kita juga bisa menguasai hidup kita. Pikiran yang kita biarkan tumbuh dalam benak kita memiliki kekuatan yang luar biasa, karena mereka akan membentuk realitas kita. Hanya saja, mengendalikan pikiran bukanlah hal yang mudah. Otak manusia, sebagai hasil dari evolusi panjangnya, lebih mudah terfokus pada ancaman daripada peluang. Itulah mengapa berita buruk selalu lebih menarik daripada kabar baik. Itu pula alasan mengapa satu komentar negatif bisa lebih membekas di hati kita daripada 1000 pujian yang kita terima. Ini bukan kesalahanmu. Ini adalah cara kerja otak manusia. Ada bagian dalam otak kita yang bertanggung jawab atas kecenderungan kita untuk terjebak dalam pikiran negatif. Bagian ini adalah prefrontal dorsolateral. Dan semakin aktif bagian ini, semakin sering kita terperangkap dalam lingkaran pikiran yang berulang-ulang. Kita sering mempertanyakan diri kita sendiri, mengulang kesalahan masa lalu, dan membayangkan skenario buruk yang tak pernah terjadi. Tetapi, apakah ini berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk mengubahnya? Tidak. Sebaliknya, ada harapan. Marcus Aurelius dalam ajaran stoikismenya percaya bahwa kebahagiaan dan ketenangan hidup tidak berasal dari dunia luar, tetapi dari cara kita merespons dunia tersebut. Kita mungkin tidak bisa mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di luar sana, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita berpikir, dan itu adalah kunci utama dalam mengalahkan pikiran negatif. Mari kita mulai dengan hal pertama yang sangat sederhana namun sangat kuat, kata-kata. Apakah kamu pernah berpikir seberapa besar dampak kata-kata yang kita ucapkan pada diri kita sendiri setiap hari? Setiap detik, kita berbicara pada diri kita sendiri, baik secara sadar maupun tidak. Pikiran kita dipenuhi oleh kata-kata yang membentuk cara kita melihat dunia, dan tentu saja bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Jika kata-kata yang kita pilih penuh dengan ketakutan, keraguan, dan kecemasan, dunia pun akan terasa gelap dan suram. Tetapi jika kita memilih kata-kata yang bijaksana, penuh harapan dan keberanian, hidup kita pun akan terasa lebih cerah. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations bahwa, jika kamu merasa terganggu oleh sesuatu, ingatlah bahwa gangguan itu datang dari cara kamu menilai hal tersebut. Kamu memiliki kekuatan untuk mengubah penilaian itu kapan saja. Ini adalah inti dari stoikisme. Dunia luar tidak sepenuhnya kita kendalikan, tetapi cara kita memaknainya ada dalam kendali kita. Salah satu alat paling kuat untuk mengendalikan makna hidup adalah kata-kata. Namun masalahnya adalah kita sering tidak sadar bahwa kita sedang menggunakan kata-kata yang menghancurkan diri kita sendiri. Kita menggunakan kata-kata yang merusak, seperti "saya tidak bisa", "saya gagal", atau "saya tidak cukup baik". Cobalah untuk lebih memperhatikan kalimat-kalimat yang sering kamu ucapkan pada dirimu sendiri. Setiap kali kamu merasa cemas, frustrasi, atau takut, apakah kata-kata itu memberimu kekuatan atau justru melemahkanmu? Ini bukan tentang berpura-pura, positif atau menipu diri sendiri, melainkan tentang menyadari bahwa kata-kata yang kita pilih memiliki kekuatan besar dalam membentuk pola pikir kita. Ketika kita terus-menerus mengulang kata-kata negatif, kita akan semakin membentuk jalur saraf yang mengarah pada pikiran negatif.
Semakin sering kita melewati jalan setapak yang sama, semakin mudah jalan tersebut untuk dilalui. Begitu pula dengan pola pikir kita. Jika kita terus mengulang kata-kata negatif, otak kita akan semakin terbiasa dengan pola pikir tersebut, hingga akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Namun, jika kita mulai memilih kata-kata yang lebih kuat, penuh harapan, dan lebih berwibawa, kita dapat mulai membentuk jalur baru dalam otak kita. Caranya adalah dengan sadar memilih kata-kata yang lebih membangun setiap kali kita merasa cemas, takut, atau ragu. Misalnya, alih-alih berkata, "Saya tidak bisa," katakanlah, "Saya bisa mencoba." Ini bukan sekadar berpura-pura positif, tetapi menyadari bahwa setiap kata yang kita pilih bisa menjadi alat untuk membangun diri kita, atau justru menghancurkannya. Marcus Aurelius sangat memahami hal ini. Dalam setiap tulisannya, ia selalu menekankan satu konsep utama. Kekuatan kita yang sejati ada pada pikiran kita. Kata-kata yang kita pilih hari ini adalah cerminan dari siapa kita. Apakah kata-kata itu membuat kita lebih kuat atau justru lebih lemah? Tentu saja kata-kata ini tidak akan mengubah segalanya dalam semalam, tetapi seiring waktu mereka akan membentuk cara kita memandang dunia. Lalu, dari mana pikiran negatif itu muncul? Mengapa begitu banyak suara di dalam kepala kita yang meragukan diri kita, mengkritik atau bahkan menakut-nakuti kita? Marcus Aurelius menulis, "Kamu memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan atas peristiwa di luar dirimu." Sebelum kita bisa menguasai pikiran kita perlu memahami asal mula pikiran negatif tersebut. Pikiran negatif tidak muncul begitu saja. Mereka muncul karena dua faktor utama, biologi dan lingkungan. Dari sudut pandang biologi, pikiran negatif sebenarnya merupakan mekanisme pertahanan diri. Ketika manusia hidup di alam liar, mereka menghadapi berbagai ancaman, mulai dari predator hingga perubahan cuaca yang ekstrim. Bagian otak yang disebut amigdala bertanggung jawab untuk mendeteksi ancaman dan memberi respons cepat terhadap bahaya. Setiap kali kita menghadapi sesuatu yang tidak pasti atau berisiko, amigdala kita akan bereaksi, mengirimkan sinyal bahaya. Namun masalahnya di dunia modern kita tidak lagi dikejar oleh predator di hutan, namun otak kita masih bekerja dengan cara yang sama. Ancaman-ancaman ini sekarang bukan lagi harimau atau binatang buas, melainkan komentar negatif dari orang lain, kegagalan di tempat kerja, atau ketidakpastian tentang masa depan. Otak kita terprogram untuk terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, seolah-olah kita sedang berada dalam persaingan hidup dan mati. Pola bertahan hidup yang dulu berguna kini menjadi bagian dari kebiasaan mental kita. Namun, ada kabar baik. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa kita bisa melatih otak kita untuk mengatasi pola pikir negatif ini. Dengan memahami cara kerja pikiran negatif, kita dapat mulai mengendalikan respons kita terhadapnya. Selain faktor biologis, lingkungan kita juga memainkan peran besar dalam membentuk pola pikir kita. Sejak kecil kita dikelilingi oleh pengaruh dari keluarga, teman, guru, dan media yang tanpa sadar menanamkan pola pikir tertentu. Jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan kritik, penolakan, atau harapan yang tidak realistis, mereka akan cenderung merasa tidak cukup baik, takut gagal, atau tidak berharga. Sebaliknya, jika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung, mereka akan lebih mampu mengendalikan pikiran negatif. Namun, ketika kita sudah dewasa, apakah kita terjebak dengan pola pikir negatif kita selamanya? Tidak. Marcus Aurelius percaya bahwa kita memiliki kendali atas pikiran kita sendiri. Tidak peduli bagaimana masa lalu kita selalu memiliki pilihan untuk mengubah cara kita berpikir mulai sekarang. Langkah pertama dalam mengalahkan pikiran negatif adalah dengan menjadi sadar akan asal mula pikiran tersebut. Ketika kamu merasa cemas, takut, atau meragukan diri, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar fakta atau hanya persepsi saya yang keliru? Dengan bertanya seperti ini, kamu akan mulai menggali lebih dalam dan memisahkan fakta dari perasaan. Banyak dari pikiran negatif yang muncul sebenarnya tidak memiliki dasar yang kuat. Ketika kamu mulai mempertanyakan pikiranmu, kamu akan menemukan bahwa banyak ketakutanmu hanyalah ilusi yang tercipta oleh pola pikir yang sudah lama terbentuk.
Begitu juga dengan pengaruh dari lingkungan kita. Dunia saat ini seringkali penuh dengan informasi negatif, dari berita buruk hingga drama di media sosial. Kita seringkali terjebak dalam perbandingan dengan kehidupan orang lain, merasa tidak cukup baik hanya karena melihat mereka seolah hidup lebih sempurna. Namun apa yang kita konsumsi, baik itu berupa informasi atau orang-orang di sekitar kita, sangat memengaruhi pola pikir kita. Jika kita dikelilingi oleh orang-orang yang pesimis, mudah untuk terjebak dalam pola pikir yang sama. Namun, jika kita memilih untuk bergaul dengan orang-orang yang positif, itu akan membantu mengubah pola pikir kita menjadi lebih sehat dan penuh harapan. Oleh karena itu, mulai sekarang, pilihlah dengan bijaksana apa yang kamu konsumsi. Mulailah dengan membatasi paparan terhadap informasi yang negatif, seperti berita buruk dan drama di media sosial. Sebagai gantinya, coba baca buku yang menginspirasi, dengarkan podcast yang membangkitkan semangat, atau ikuti akun yang memberikan energi positif. Otak kita sangat plastis, artinya otak kita bisa berubah tergantung pada informasi yang kita serap. Selain itu, perhatikan juga lingkungan fisikmu. Jika kamu sering berada di tempat yang berantakan, penuh gangguan, atau yang memberi energi negatif, itu dapat mempengaruhi pikiran dan produktivitasmu. Cobalah menciptakan ruang yang bersih, tenang, dan nyaman. Lingkungan yang mendukung akan membantu menjaga ketenangan pikiran. Terkadang, hanya dengan merapikan meja kerja atau menambahkan elemen menenangkan seperti tanaman atau musik yang lembut, kita bisa merasakan perbedaan besar pada mental kita. Langkah selanjutnya adalah membatasi interaksi dengan hal-hal atau orang-orang yang selalu memicu pikiran negatif dalam dirimu. Mungkin ada media sosial yang selalu membuatmu merasa buruk tentang dirimu, atau orang-orang yang selalu mengeluh dan pesimis. Jika kamu tidak bisa sepenuhnya menghindarinya, pastikan kamu tidak membiarkan energi negatif mereka mempengaruhi pikiranmu. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang negatif, ingatlah bahwa mereka bertindak demikian karena mereka tidak tahu yang lebih baik. Kamu harus tetap berbuat baik, karena mereka tidak bisa menyakitimu kecuali kamu membiarkan mereka masuk ke hatimu. Mulailah mengisi pikiranmu dengan hal-hal yang positif dan membangun. Seiring berjalannya waktu, pikiran negatif akan mulai melemah dengan sendirinya.